Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga tertekan, seorang peserta seleksi tes CPNS di Mataram mengalami kejang-kejang dan tidak bisa bergerak. Paparkan visi dan misi membangun daerah. KPU gelar debat perdana paslon peserta Pilkada Kabupaten Lombok Barat. Promosikan olahraga dirgantara dan pariwisata. Ratusan atlet para layang mengikuti lomba para layang tingkat nasional di Bukit Lancing, Lombok Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat menggelar debat perdana pasangan calon bupati dan wakil bupati yang digelar terbuka dan disiarkan secara langsung di kawasan wisata Senggigi pada Minggu malam. Debat dihadiri ratusan pendukung paslon dan dikawal ketat aparat kepolisian yang mengawal jalannya acara agar tetap kondusif. Selain memaparkan visi misi paslon, acara debat juga diwarnai adu argumen dan persepsi tentang 3 tema yang dibahas, yakni ekonomi, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan. Adu visi misi paslon juga diwarnai keriuhan pendukung yang mengganggu jalannya debat, sehingga berulang kali diingatkan oleh pembawa acara dan petugas keamanan. KPU mengaku kewalahan menjaga suasana kondusif saat debat paslon dan akan menjadi bahan evaluasi pada debat berikutnya. Ya, kami harapkan debat ini menjadi momentum bagi masyarakat Lombok Barat. Ini sebagai media sosialisasi kita, KPU, sekaligus untuk memberikan pendidikan politik ya terhadap masyarakat, karena debat ini sebetulnya menjadi momentum untuk adu ide, gagasan, serta cara pandang dari masing-masing pasangan calon sebetulnya, sehingga ini diharapkan dapat meyakinkan para pemilih untuk milih dirinya. Dengan demikian tadi juga sudah saya sampaikan di sambutan agar dimanfaatkan serta dimaksimalkan betul kesempatan itu. Dari penjagaan dari KPU, Bawaslu, logistik, sama debat semuanya 185 personil. Untuk yang di sini debat ini 140 personil pengamanan. Kami antisipasi jalur maupun pendukung paslon yang bisa masuk ke dalam lokasi debat hanya 82, termasuk paslon dan paslon wakil bupati dan bupati. Hasil rapat kemarin sesuai dengan ketentuan KPU jadikan ketat, nanti di saat masuk di pintu debat kami sudah siapin personil pengamanan. Acara debat terbuka akan digelar dalam 2 putaran. Debat terbuka diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kapasitas 4 paslon bupati dan wakil bupati yang layak dipilih pada pilkada mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak para tenaga pengajar dan kepala sekolah tetap menjaga netralitas menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024. Hal itu disampaikan sebagai peringatan agar guru dan lembaga pendidikan tidak terlibat dalam politik praktis sesuai Peraturan Undang-Undang Nomor 5 dan Nomor 13 tentang netralitas ASN dan peningkatan kualitas pendidikan. Dinas Pendidikan berjanji akan memberikan sanksi tegas berupa mutasi hingga usulan pemecatan jika para guru tetap membandel dan melanggar aturan. Selain menjaga netralitas, para guru juga diminta memberikan pendidikan demokrasi yang baik kepada para pelajar. Pak Bupati kan sudah menurunkan surat edaran ke dinas-dinas terkait dengan netralitas ASN. Nah, begitu juga kami di Dinas Pendidikan sudah menurunkan edaran itu ke sekolah-sekolah. Bahwasanya dalam hal momen bulan-bulan politik sekarang ini kita minta kepada seluruh ASN yang ada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengambil zona netral gitu ya. Jadi netralitas ASN itu menjadi satu hal yang sangat penting. Misalnya ada kejadian-kejadian itu kan nanti tergantung apakah, karena hukumannya kan sedang dan berat. Nanti itu tergantung apakah itu bisa dibuktikan lewat Bawaslu atau tidak. Kalau bisa ditemukan berarti Bawaslu yang meneruskan.
Meski tidak boleh memihak, namun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat tetap mengimbau agar para guru tetap menyalurkan hak pilihnya dalam menentukan pemimpin dalam Pilkada serentak pada tanggal 27 November mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mengonfirmasi belasan warga mengajukan surat pindah memilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 bulan November mendatang. KPU mencatat sebanyak 12 warga telah mengajukan surat pindah memilih keluar daerah, sementara 2 lainnya mengajukan pindah memilih dalam wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Selain karena alasan pindah domisili karena menikah, alasan warga juga karena tugas dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Pengajuan pindah memilih dapat dilakukan dengan menunjukkan identitas KTP ke kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara tingkat kecamatan. Jadi masyarakat sendiri yang nanti akan mengupdate dirinya ketika misalkan mereka mau pindah memilih, contoh misalkan pindah tugas ke Lombok Tengah, mereka sudah antisipasi tanggal sekian saya tugas di Lombok Tengah. Lebih cepat lebih baik karena kita sudah membentuk helpdesk di masing-masing PPS untuk layanan pindah memilih. Nah, pindah memilih ini ada pindah keluar, ada pindah masuk. Nah, pindah keluar ini tentu mereka bisa urus di alamat tujuan maupun di alamat dia berdomisili. KPU mempersilahkan warga agar segera melapor jika ingin pindah memilih dan menyalurkan hak pilihnya untuk menyukseskan pilkada yang digelar pada tanggal 27 November mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Anggota Polsek Kuripan menggelar operasi penyakit masyarakat di sejumlah kafe dan tempat hiburan malam pada Sabtu malam pekan lalu. Operasi menyasar penyalahgunaan narkotika dan minuman keras yang diduga kerap diperjualbelikan di tempat hiburan. Tak hanya menyita puluhan botol minuman keras, petugas juga menyita sebuah senjata tajam yang disimpan salah seorang pengunjung dalam kendaraan miliknya. Operasi bertujuan menjaga kondusivitas daerah menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah. Dari Polsek Kuripan melaksanakan kegiatan operasi menyasar beberapa tempat-tempat hiburan malam. Ya, jadi sasarannya itu miras, kemudian sajam, kemudian dokumentasi kelengkapan yang dibawa oleh para pengunjung. Ya. Tujuannya untuk menjaga harkam tipmas menjelang pemilu kada 2024. Jadi kita mengamankan beberapa jenis miras, jenis tuak. Kita juga mengamankan ada satu sajam yang dibawa oleh para pengunjung. Ya. Jadi kita amankan agar jangan sampai dipergunakan hal-hal yang tidak diingini. Operasi Pekat akan terus digelar setiap akhir pekan di seluruh tempat hiburan hingga penginapan untuk mencegah gangguan Kamtipmas serta menjamin kelancaran pelaksanaan pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 November mendatang. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.